Guys, Kusumo Channel Jelajah Misteri. Saya sekarang berada di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, pada situs makam Syekh Khotib Ali. Mari kita lihat bersama. Oke guys, ini kita sekarang sedang berada di kediaman Bapak Juru Kunci, situs makam Syekh Khotib Ali. Kita nanti bisa berbincang-bincang dengan beliau dan mungkin di sini bisa menambah wawasan tentang sejarah-sejarah yang lainnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nepangaken saya Kusumo Pak, YouTuber Jelajah Misteri dari Purwokerto. Bapak asmo sinten? Muslihin RT berapa Pak? RT 2 RW? RW 6 Kadus 3 Desa Talagening Kecamatannya masuk Pak? Bobotsari Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Ini Pak, saya mohon informasi sejarahnya tentang Syekh Khotib Ali. Secara singkat itu beliau itu seperti apa dan dari mana asalnya? Ini saya sampaikan bahwa Syekh Khotib Ali itu asal usulnya itu dari kota Pemalang, tapi desanya itu Warung Pring. Tapi di sini memperjuangkan atau memberi arahan yaitu kepada pendidikan yang aslinya keislaman. Jadi salah satu apa istilahnya tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama ya, kali pertama ya Pak di daerah sini. Ya. Lalu ini Pak, apa istilahnya dulu ini di sini beliau itu di sini membuat pondok atau dari rumah ke rumah atau dari wilayah ke wilayah Pak? Dari dulu itu sampai dari kelompok ke kelompok. Oh gitu. Langsung di sini itu mendirikan yaitu sepertinya tempat ibadah. Cara dulu itu belum ada masjid apa langgar apa musola atau langgar. Iya, musola atau langgar itu seperti itu. Nah sampai sekarang dapatnya di desa sini sekarang sudah ada 9 musola semuanya, tapi yang menjadi masjid itu 2 di sini tempat ibadah. Itu dari perjuangannya Pak itu dulu, Pak saya sampai sekarang ya Khotib Ali. Itu dulu. Ini apa istilahnya Syekh Khotib Ali ini biasanya itu sering untuk berdisiarahi oleh pesiarah, istilahnya itu berkunjung siarah itu hari-hari apa itu? Ya kadang-kadang itu hari Jumat. Nah, diutamakan itu yang pada umumnya itu diantara hari Rebo Pon sampai Jumat Kliwon itu dulu. Itu yang paling utama lah ya Iya, Pak. Sebenarnya sih hari-hari apa saja boleh iya, ya Pak. Itu sebagian banyak itu seperti itu. Iya. Jadi ada pendatang dari mana itu pasti hari itu. Istilahnya Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon dalam 3 hari itu. Ini syarat-syarat yang dibawa apa Pak? Apa bunga atau apa gitu Pak? Kalau jadi bila mana yang ke situ itu cuma menabur bunga itu. Menabur bunga. Iya, tidak berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing lah ya. Ya masing-masing itu. Gitu. Jadi nggak perlu pakai kemenyan lah ya Pak ya istilahnya. Tidak ya. Iya. Jadi bersiarah murni. Jadi bersiarah murni, siarah berkubur langsung menaburkan bunga, berarti seperti itu. Tok. Kondur ya langsung pulang. Tidak nginep, tidak nepi gitu tidak ya Pak. Kalau yang mau nyepi itu ya bisa di situ. Oh gitu Pak. Iya. Itu di sini maaf Pak, sepengetahuan Bapak itu orang bersiarah itu rata-ratanya itu untuk hajat apa Pak yang paling banyak itu Pak? Ya mungkin apa pengelarisan dagang, apa enreng jodoh atau derajat pangkat atau gimana kok bisa-bisanya rame gitu loh Pak? Yang pada waktu itu dia ada yang tujuannya itu ya yang maksudnya jadi kalau dipelajari itu memang keyakinan seperti itu kan memang ada kaitannya yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya kemusyrikan itulah. Atau di luar jalur keislaman lah ya Pak ya. Padahal yang disiarahi wali ini. Iya wali itu sepertinya. Pada waktu yang namanya ziarah kubur itu kita dalam kehidupan sampai matinya itu kan ada yang kuasa yaitu Allah. Cuma di situ termasuk sebagai perantara kita berdoa lewat itu langsung, tapi tidak boleh minta rezeki kepada tokoh yang dimakamkan. Jadi mintanya ya kepada Allah. Tapi itu ada saja ya Pak ya? Ya itu kadang-kadang yang melenceng ya? Ya melenceng itu. Oh gitu. Yang sebenarnya. Saya dapat berita yang populer itu katanya di sini masih banyak sekali pusaka-pusakanya yang pating telorop istilahnya ya Pak. Memang. Keluar masuk
kekuburan berwujud sinar ini kabar berita yang paling populer ini ya saya dengar itu apa betul Pak begitu? Sebenarnya betul Pak. Oh, Pada waktu saya kemarin juga pernah menemui iya. yang maksudnya itu tapi terbang loh. Oh, dari Terbang. kuburan atau keluar kuburan itu Pak? Lah itu di lingkungan kuburan itu Oh. ya berkeliling itu loh. Aduh, loh. Cuma tangan seperti ini. Oh, itu tangan tok Pak ya? Tangan tok sampai ini pergelangan sikut lah. Tapi bertebaran berkeliling itu Oh. warnanya merah. Pernah saya tahu. Itu ngepel atau tangannya Seperti melambai-lambai? begini. Masya Allah. Jadi berkeliling itu Iya, iya. ke Sekitar kuburan. sekitar kuburan Masya itu. Allah. Iya, iya, iya. Ini Bapak lihat sendiri tuh ya Lihat Pak ya? sendiri betul. Oh, alah. Iya. Pada malam Rebopon itu. Rebopon ya. Pada waktu itu kan saya kan yang pinggirannya itu kan saya tanami kayu. Iya, iya, Lalu ada di tengahnya yang bisa ditanami pisang, ya tanami pisang. Iya. Yang bisa ditanami jagung, ya tanami jagung. Memberdayakan lahan kosong nggak Seperti masalah. itu. Iya, iya. Jadi ini memang betul ya Pak ya? Memang Ada betul. pusaka ataupun apa istilahnya fenomena tentang kegaiban yang masih sering dilihat sama masyarakat ya Pak ya? Iya. Iya. Lah dulu termasuk juga masih keluarga saya yang sekarang kerjanya itu di Koferi apa? Koperasi Nikola, simpan pinjam. Iya. Itu dulu pernah ya cara mintanya itu berbeda. Iya. Yang namanya berbeda itu di situ pada malam Rebopon sampai Jumat Kliwon itu memang mendapatkan sesuatu benda yang berbentuk seperti pulpen itu dulu. Berarti dia melakukan nepi ya Pak ya? Iya, Tidur itu. di situ, lakukan ritual di situ gitu Iya. ya Pak. Lah rumahnya juga di sebelah baratnya situ. Di sebelah itu Jadi- memang keluar ya Pak? Iya memang keluar itu. Ya ini saya di sini cuma mengkelirkan saja memang apa betul dan ternyata memang ada ya Pak ya, Ya, ada ada, barang benar. anjing. Terus ini Pak apa istilahnya yang sering dulu diceritakan oleh para leluhur desa sini. Syekh Said Ali ini, Khotib Ali ini karomanya apa Pak? Sehingga kok betul-betul sampai orang percaya sama Khotib Ali ini sampai caranya di sini Yang maksud merguru apa dia karomah. bisa terbang apa istilahnya ke Mekah secepat kilat sembahyang di sana atau mungkin di sini bisa jalan di atas air atau Nah, itu bagaimana? tidak ada Oh, gitu ya. yang seperti itu. Nggih. Cuma itu tadi yang maksudnya di situ kalau ada yang istilahnya Nggih. meyakini bahwa di sini kini termasuk arwah Khotib Ali itu di apa makamnya itu caranya disepeni lah istilahnya. Iya, Lah akhirnya apa yang dibutuhkan itu kabul Pak ya. dia kabul muncul nggih. seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya di sini tentang sejarah singkat daripada Syekh Khotib Ali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Amin. apa istilahnya publik semua dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Nggih. Ini pembangunan jalan setapak ini Ini swadaya atau dari pemerintah Pak? ini juga dibantu oleh pemerintah. Dibantu pemerintah. Yang utamanya ini mendapatkan ini kan saya dulu tanam kayu di Iya, kayu besika iya, itu akhirnya mendapatkan termasuk buang iya. dengan dasar yang tanaman dulu itu dari anak-anak saya rintis Nggih. itu dari satu anak persatuan anak-anak yang sebagai olahraga sepak bola dulu Iya, iya. yang namanya Persilaga itu saya ambil dananya itu Rp2.000 untuk beli bibit besika. Besika. Akhirnya saya tanam. Setelah saya tanam entah berapa tahun akhirnya ditebang ke menghasilkan Dana. dana. Akhirnya dana itu untuk membuat itu dari lingkungan lapangan. Lapangan ya. Iya. Termasuk ini barangkali Pak ya. Ini Iya. bantuan pemerintah juga swadaya juga dari masyarakat Iya, ini. dari masyarakat. Dalam plaster Iya. ini ya. Nggih. Monggo kita Sampai
Ya sekarang saya ya masih Nggih. ada kaitannya mengurus ini, tapi yang akan menggantikan oleh karena tenaga saya sudah tidak seperti dulu, Nggih. ini ada lagi yang akan meneruskan seperti itu. Ya harus ada regenerasinya Iya, Pak, biar ada. sejarah nggak sampai Akhirnya hilang. ini di sini kan dulu di sini belum ada ini lampu-lampunya, jadi nomor apa namanya sudah Mempermudah kalau ada yang waktu meninggal malam ya, ya. ini Betul. akhirnya seperti ini. Ini biayanya juga ini Pak, dibantu pemerintah juga ini bayar listriknya, dastangnya istilahnya Pak. Apa bayar? Ini bayar sendiri. Oh bayar Dengan sendiri. hasil ini seperti itu sih dulu Oh kelapa. kelapa ini kan sampai kayu-kayu itu Iya. di sini semuanya saya tanam. Oh luar biasa jenengan ini termasuk merintis. Merintis Juga benar-benar reboisasi Pak ya, luar biasa sekali ini ya. Dulu nggak ada pohon-pohon ya. Enggak ada. Nah ini setelah ini, dan dulu ini ya termasuk tanaman seperti ini sampai dikirim ke Surabaya Iya dulu. iya iya iya. Kantong ini. Iya, Ini betul. jadi aslinya ke anu kan Batu Raden. Betul Raden, betul. Itu Nah tanaman ini hias. oleh karena cara pemeliharaannya kurang, Iya. akhirnya tidak bisa menguntungkan. Tapi banyak sekali Pak bibitnya Ya, itu. dulu di sini luar kan biasa. sana berapa jadi 5 meter satu selari. Luar biasa. Ya dulu dah. Itu yang mendapatkan pendapatan ya Pak ya. Iya, untuk mendapatkan, tapi merawat. Pada waktu sekarang nyong tenaganya wis berkurang. Istilahnya udah mulai ini Pak ya, nggak seperti dulu fit Tidak ya. seperti dulu. Ini. Nah ini dulu kan ini bersih semua sampai sana. Nggih, nggih. Nah ini termasuk jadi sepertinya pembuatan ini jadi swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat ya Pak. Dari sini Sangat kompak sekali masyarakat sini Pak terhadap situs cagar budaya yang bersejarah ini Pak. Luar biasa. seperti ini. Nah ini dari setelah di sini dibongkar kali ini saya alihkan lagi ke sini nih untuk tanaman ini. Ya ini maksudnya desa. Desa ya. Hasil. Nah nanti tapi bagi saya juga musyawarah sama ya pejabat-pejabat, tanaman-tanaman ini bukan untuk menambah kesejahteraan pejabat, cuma nanti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun warga yang kaitannya dengan tempat ini makam mungkin itu nanti bisa dimanfaatkan. Betul Pak, setuju. Contohnya sepertinya di sini ada kebutuhan masjid rusak, contohnya kurang apa itu usuk, apa kurang apa itu nanti bisa. Wah ini perlu dicontoh Pak ini. Seperti itu. Iya ini Nah, banget kan contoh desa jenengan ini sama dari- desa-desa yang lain ini di dari seluruh masjid ke Indonesia kalau masjid, perlu. Nggih. itu alat-alat situ Nggih. yang tempat musola maupun masjid itu ambilnya dari sini. Wah luar biasa. Itu seperti itu. Jadi tidak caranya di sini minta-minta ke sana kemari ya Pak ya, Iya. memang swadaya sudah ada Swadaya semua. ada. Dengan usaha kita sendiri Iya. menanami lahan-lahan yang tidak bermanfaat. Ya ini dulu yang pada kosong waktu gitu ya. pada waktu penanaman ini pohon kelapa ini Nggih. ini hasil daripada kan tadinya saya juga bergabung karo desa Nggih. yang namanya bibit-bibit ini ambilnya itu dari kantor urusan agama. Ini Pak Albasia maksudnya ini dari kantor urusan Urusan agama agama. KUA ya. Iya KUA dulu pada waktu itu kan ya sepertinya dulu kan pada waktu pemerintahan itu Nggih. yang namanya dari tingkat kecamatan maupun apa ya kita bergabung seperti Bergabung. itu, Sangat bergabung. kompak sekali antara Ya, iya. antara pemerintah sama Pemerintah, apa iya. istilahnya masyarakat. Monggo kita lanjut lagi. Sangat nyaman sekali ini Pak Kuncen ya Jan. Seperti bukan ke kuburan ini kayak ke kebun. Luar biasa. Dulu sini bisa sana bersih Bersih ya ini. kali lah ini. Sudah banyak rumput lah ya musim hujan ya Pak ya wajar lah ya. Tapi saya merasa nyaman ini. Waduh Ya, luar dulu biasa. Ini. sepertinya ini ya, masih itu yang contohnya sih. Wah ini berapa ratus ini Pak pohon albasianya. Aset ini luar biasa. Ini. Ya, ini desa Talangkeni, tapi sebelah itu kan makam desa Rayata. Iya. Oleh karena di sini di situ makam pada waktu perjuangan Sabdaita, di sini Nalaita. Nalaita yang tadi Nalaita diceritakan. tempatnya itu di situ di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah ini Iya. ya Pak ya. Nggih. Nah ini yang keduanya itu yang masalah Ali itu di sini. Ini juga termasuk
makam-makam yang sudah kuno guys, tatanannya batu-batu seperti ini guys. Kalau ini yang modern guys. Ini yang tatanan batu seperti ini berarti makam yang sudah kuno ya Pak ya? Ya, juga. Ratusan tahun ini Pak ya? Ya, Wih, luar biasa. kalau yang sekarang itu yang seperti itu. Iya Pak, paham. Dan dulu sih saya pernah ya kepada warga masyarakat, Ya. memang secara garis hukumnya ini kan tidak boleh bukan seperti ini. Iya. Tapi akhirnya ya bagaimana orang yang masyarakat itu tidak bisa mendukung masyarakat akhirnya. Ya nanti ribut Pak kalau kita keras-keras sama warga Pak. Ini rada banyak semak guys, ini kita menuju ke Syekh Khotib Ali lewat perkebunan. Assalamualaikum. Ini kan rencananya baru ini sih orang biasa kelompok yang berpendapat seperti apa monggo akhirnya ya bisa ada yang tahlil di sini ya ada dulu. Ini nyaman sekali Pak ya, lumutan tapi sangat ini ya Pak ya, sangat asri sekali guys. Ini bisa untuk ini Ya contoh mau berdoa maupun apa di sini. seperti ini nih guys. Ya bisa. Gitu. Ini bisa digelar tikar untuk mengadakan tahlilan, rombongan juga bisa. Sangat nyaman sekali mana. Bersiarah. Tapi ini tidak boleh dipasang cungkup yang bagus ya Pak ya. Ya Di itu atap dulu rencananya kan mau dibikin ini cungkup. cukup, tapi berdasarkan cara kayak ajaran Islam itu kan tidak diperbolehkan, contohnya seperti itu Iya. yang di apa namanya dipakai kapur maupun semen itu kan nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh ya Pak ya. Iya. Akhirnya ya seperti ini saja. Sederhana saja Pak ya. Sederhana. Iya. Oleh karena jadi apa namanya akhirnya menjadikan aktivitas atau akidahnya itu jadi berubah. Berubah ya Pak. Ya seperti itu. Ini sekarang kalau mau nepi ya harus pakai tenda lah ya Pak ya. Ya pakai Biarin tenda. Iya. urusan mereka sendiri karena Iya. itu bukan di luar jalur akidah Islam lah ya Pak Iya. ya. Ya contoh seperti Iya, ini, iya. seperti itu. Sangat nyaman sekali guys ini untuk jadi di sini dilingkupi pohon-pohon begitu rindang. Jadi sepertinya di sana yang sama pegunungan itu loh sana Iya. yang adanya itu tadi padepokannya Arjuna itu di atas gunung itu sama. Oh di sana ya Pak ya, Iya, gunung di itu sana. sana ya Pak ya. Ini di sebelah timur Gunung Tukung namanya itu. Namanya Gunung Tukung sebelah Gunung timur Tukung, ya Pak iya, ya. sebelah Itu timur. malah situs lebih kuno lagi tuh Pak Iya, ya, lebih zaman kuno. purbakala ya. Berbakal itu Arjuna. Gunung Tukung. Tukung. Iya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali loh. Di Pak. desa ini memang seperti itu ya. Jadi kalau di sini riwayat desa ini disamakan dengan contohnya Surabaya. Di sini ya juga ada pertempuran air yang termasuk menjadi satu lagi yang namanya apa itu ya? Ya istilahnya kayak Kali Berantas Surabaya kan seperti itu. Iya. Ya kalau di sana di Kali Berantas pada waktu purbakala itu di sana kan yang ada pusaka yang namanya pedang Arcomolo. Iya. Ya di sana loh. Di Jawa Timur itu. Ya, Jawa Timur. Tapi di sini itu pusakanya Arjuna itu yang namanya keris pulang geni. Itu yang di Gunung Tukung sebelah timur. Iya. Itu masih sering kelihatan Pak Ya Kunci. masih. Luar biasa. Tapi kayaknya nggak ada yang sanggup lah ya. Oh, Tirakatnya luar biasa itu ya, dapetin Iya. pusakanya Arjuna itu ya. ya memang. Ini guys, seperti ini. Kalau di sini, ini saya pernah Iya. termasuk apa namanya ruhnya apa-apa. Saya pernah ya seperti saya dengan Bapak Iya. arwahnya ini. Tapi sampai berbentuk wujudnya Iya. di sini ini masih ada yang namanya sabuk.
sabuknya masih ada di sini. Ini Pak, maaf di sini di paesannya ini, nisannya ini, Iya. atau di sampingnya itu Pak, sabuknya itu ngelawer istilahnya Pak. Sabuknya pada waktu saya setelah membersihkan ini, Iya, ya berdampingan dengan teman yang nggarap sawah itu, iya, rumahnya itu, iya. ini sekaligus itu di sini ini keluar ular sepanjang ini. Luar biasa. Keluar ular sepanjang ini, Jadi tapi dari sini iya ya Pak, dari Iya. batu-batu ini. langsung ke sana, langsung sampai di situ hilang sama sekali, tidak kemana-kemana itu nggak tahu, tidak bisa dilihat. Terus sabuknya Pak? Warnanya Iya. yang warna ularnya loh. Warna ularnya. Warna ularnya Iya. itu di sini seperti ini, rantas itu mandan kayak wungu. Nah, Ungu ya Pak ya. bukannya wungu, tapi yang di apa di sini gigir apa itu namanya, itu agak seperti ini, kayak udah tambah, tapi di sini dan kepala ularnya itu ada seperti cincin, seperti ini ya, contoh ini kepala. Iya. Di sini ada yang seperti kuning ini di sini. Pokoknya tidak ini ya Pak, tidak lumrah ular biasa lah Iya. ya Pak ya, warnanya dan bentuknya. Warnanya itu seperti itu. Nah itu sabuknya itu bagaimana yang jenengan lihat itu Pak? Sabuknya seperti cara dulu kayak apa ya, streamin apa ya. Iya ya. Lihatnya itu seperti itu. Itu keluar itu Pak ya dari batu-batu ini Pak ya? Ya tapi berbentuknya kok ular. Bentuknya ular ya? Iya. Luar biasa. Ini memang fenomena yang antik sekali nih guys. Jadi memang ini Bapak Kuncen sendiri. Itu kejadiannya siang hari Pak ya? Pada waktu barduhur bahkan itu. Masya Allah, siang bolong istilahnya ya Pak ya, bisa Barduhur saya di sini sih. caranya nengul begitu ya Pak Iya, ya, kelewar gitu, tapi seperti saya- ular tapi sabuk gitu ya Pak ya. Nah itu diberikan seperti itu. Lah yang mendapatkan apa alat tulis itu rumahnya. Yang rumah itu ya Oh jalan- yang itu yang ada Iya, kelihatan di sini. gentengnya itu ya betul. ya, yang kebetulan yang punya tanah ini. Oh, Tanah ini inji. termasuk dia juga cucunya yang termasuk punya tanah ini. Inji. Nah, ini mendapatkan itu pulpen Inji. seperti itu. Kalau malah dorot sudah akeh udah mancing. Ini guys, jadi seperti ini bentuknya memang sangat rapi sekali dan tertata ratusan tahun, bahkan ini sudah seperti ini tidak berubah. Jadi formatnya seperti ini, kencang sekali guys, Nah, iya. kencang sekali, tidak ada yang berubah dan masih sangat berkarisma sekali guys. Merupakan seorang tokoh aulia penyebar agama Islam di wilayah daerah sini. Ini sampai pada waktu perjuangan company gitu. Iya Jangan zaman company ya Pak ya. Iya, company. Oke guys, ini saya rasa seperti itu liputan saya di situs makam Syekh Khotib Ali. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Salam Rahayu.